Selanjutnya kita akan membahas tentang organ tumbuhan ya. Apa itu organ tumbuhan? Sudah kalian tahu ya bahwa organ itu merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, ada beberapa organ pokok yang dimiliki oleh tumbuhan ya, yaitu ada akar, batang, dan daun. Nah, nantinya organ-organ tersebut itu berkembang lagi menjadi organ lain seperti bunga, buah, dan biji. Pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang akar. Secara umum, akar pada tumbuhan itu tersusun oleh beberapa jaringan seperti yang kalian lihat di gambar ya. Untuk bagian yang paling luar itu ada epidermis ya. Ciri khas dari epidermis sudah kalian pahami bahwa terdiri atas satu lapis sel, kemudian sel-selnya rapat dan juga dinding selnya tipis ya, sehingga mudah dilewati air. Nah, ciri khas dari epidermis akar ini adalah adanya modifikasi menjadi rambut akar ya, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Kemudian bagian selanjutnya adalah korteks ya, yang terdapat di bawah epidermis, dan ini tersusun berlapis-lapis dan juga sel-selnya tidak tersusun rapat ya, sehingga memungkinkan masih ada ruang antar sel, dan juga dinding selnya tipis. Nah, sebagian besar korteks itu dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan juga sklerenkim ya. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan ya. Dan lapisan terdalam korteks ini berdiferensiasi menjadi endodermis. Bagian yang ketiga yaitu adalah endodermis, yang merupakan pemisah antara korteks dengan stele atau silinder pusat ya. Nah, endodermis ini berupa satu lapis sel, kemudian susunannya rapat, dan dinding selnya itu mengalami penebalan ya, yang berupa pita yang disebut sebagai pita Kaspari ya, dan tersusun dari zat suberin ya atau zat lilin. Nah, karena mengalami penebalan sehingga air itu tidak bisa masuk melewati bagian dari pita Kaspari ini ya. Jadi air akan masuk melewati sel-sel endodermis yang tidak mengalami penebalan, yang disebut dengan sel peresap atau sel penerus. Kemudian bagian yang lain itu adalah stele atau silinder pusat, yang merupakan bagian terdalam dari akar ya. Nah, di stele ini terdiri dari berbagai macam jaringan seperti misalnya adalah perisikkel atau perikambium. Nah, jaringan perisikkel ini tersusun dari sel-sel parenkim yang menebal ya, dan berfungsi untuk membentuk cabang akar dan berperan dalam pertumbuhan sekunder. Kemudian di dalam stele juga kita temukan ada berkas pengangkut. Dan yang paling dalam itu adalah empulur ya, yang berisi parenkim dan biasanya terletak di antara berkas pengangkut. Nah, sekarang bagaimana sih perbedaan antara struktur akar dikotil dengan monokotil? Kita bisa lihat dari gambar ya. Nah, yang paling mencolok itu adalah untuk silemnya ya. Kalian lihat untuk akar dikotil itu silemnya berbentuk bintang yang ada di pusat ya, dan tersusun radial ya, atau sesuai dengan jari-jari lingkaran. Nah, kemudian kalau di akar monokotil itu silemnya berdekatan dengan floem ya. Kemudian untuk letak floem sendiri itu letaknya ada di antara jari-jari yang dibentuk oleh silem ya. Dan kalau di akar dikotil itu dipisahkan oleh kambium. Namun di akar monokotil itu tidak ada kambium ya. Kemudian untuk empulur itu di akar dikotil itu tidak ada ya, bahkan kalau ada pun itu sangat kecil ya. Kemudian kalau di akar monokotil itu ada ya, dan kadang-kadang itu berkembang menjadi sklerenkim. Kemudian untuk perisikkel pada akar dikotil itu selain membentuk cabang akar juga membentuk pertumbuhan meristem sekunder ya, atau pertumbuhan yang ke samping. Tapi kalau di akar monokotil itu hanya membentuk cabang akar saja. Organ tumbuhan yang kedua yaitu adalah batang atau kaulis ya. Nah, secara umum urutannya sama ya, dimulai dari epidermis, korteks, kemudian ada stele. Nah, bagaimana dengan perbedaan antara batang dikotil dan monokotil? Nah, kita lihat ya, untuk epidermis sebenarnya sama ya, terdiri atas satu lapis sel, kemudian susunannya rapat ya. Kemudian dindingnya
khas dari batang itu dinding luarnya biasanya mengalami penebalan ya dari zat lilin atau kutikula, dan biasanya pada tumbuhan kayu yang sudah tua itu ada cambium gabus ya. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk bagian korteks sendiri ini ada perbedaan ya. Kalau di batang dikotil itu jelas sekali ya. Setelah epidermis itu ada korteks ya, yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim. Namun pada batang monokotil, parenkim pada korteks ini menyambung ya sampai bagian tengah batang ya. Kalian bisa lihat di sini ya bahwa tidak ada batasan-batasan lagi ya, jadi parenkimnya itu sampai ke tengah batang. Kemudian untuk endodermis pada batang dikotil itu terlihat sebagai lapisan sel yang bergelombang ya, yang melingkar. Namun pada monokotil itu endodermisnya itu tidak tampak ya. Kemudian untuk perisikel pada batang dikotil itu tersusun atas parenkim dan sklerenkim, namun pada batang monokotil itu tidak terdiferensiasi ya. Nah, kemudian untuk empulur ya pada batang dikotil itu ada ya, dan pada batang monokotil itu tidak ada. Ya, kemudian untuk cambium jelas ya, di batang dikotil pasti ada cambium dan di batang monokotil itu tidak ada. Kemudian untuk tipe berkas pengangkut pada batang dikotil ya, itu adalah tipe kolateral terbuka ataupun juga bikolateral ya. Namun pada batang monokotil itu tipenya adalah kolateral tertutup ataupun bisa konsentris amfifasal ya. Organ tumbuhan yang ketiga yaitu daun atau folium ya. Untuk susunannya dimulai dari paling luar itu adalah epidermis ya. Sama ya, ciri khasnya umumnya terdiri atas satu lapis sel, kemudian biasanya mengalami penebalan ya dari zat kutikula atau lignin. Nah, bedanya adalah pada daun epidermis itu terdiri atas dua bagian, yaitu epidermis atas dan juga epidermis bawah. Nah, umumnya epidermis atas itu lebih tebal dibandingkan dengan epidermis bawah ya, karena dilapisi kutikula ya untuk mencegah penguapan yang terlalu besar. Nah, pada epidermis itu terdapat stomata ya, sudah kalian tahu sendiri ya, untuk berlangsungnya pertukaran gas ya. Dan biasanya kalau di tumbuhan darat itu stomatanya paling banyak itu di epidermis bagian bawah ya. Namun kalau di tanaman air itu ada di epidermis bagian atas. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah mesofil ya, yang terletak di antara epidermis atas dan bawah. Nah, ini terdiri dari dua jaringan ya, yaitu jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang dan parenkim spons atau jaringan bunga karang ya. Nah, ciri khasnya apa? Untuk parenkim palisade itu sel-selnya rapat ya dan bentuknya seperti tiang ya, lonjong ya. Kemudian untuk parenkim spons ya, parenkim spons ini sel-selnya renggang ya, sehingga biasanya terdapat rongga-rongga antar sel. Nah, keduanya sebenarnya mengandung klorofil ya, tetapi untuk di palisade itu klorofilnya lebih banyak ya dibandingkan dengan parenkim spons. Jadi proses fotosintesis itu lebih banyak ada di jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang. Kemudian untuk bagian yang lain itu ada berkas pengangkut ya, yang terdiri atas xilem dan phloem ya. Bisa kita temukan ada di tulang daun, cabang daun ataupun di urat-urat daun. Nah, bagaimana dengan perbedaan antara daun dikotil dengan monokotil? Kalian lihat ya, di gambar itu sudah sangat jelas ya perbedaannya. Nah, perbedaannya itu terletak pada jaringan mesofilnya ya. Jadi jaringan mesofil pada daun dikotil itu terdiri atas jaringan parenkim palisade dan spons. Namun pada daun monokotil jaringan mesofilnya itu hanya terdiri atas jaringan spons. Biasanya juga di dalam soal itu ditanyakan letak xilem dan phloem ya. Nah, ini membedakan dengan akar atau batang ya. Kalau di daun, xilem itu yang terletak di atas ya, sedangkan phloem itu terletak di bawahnya. Nah, kalau pada
daun monokotil itu terlihat bundaran bulatan yang besar ya, yang bagian atas itu disebut sebagai xilem. Sekian video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan terima kasih yang telah menyimak video ini dan salam biologi.